Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke part 4. Dalam Quran disebutkan bahwa walaitsa dzakaru kal unsa, dan tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan. Hal ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan di dunia ini memang memiliki peran yang berbeda. Tidak bisa disamakan, tidak bisa disetarakan. Mengapa? Karena memang Allah ciptakan berbeda. Jadi kalau disamakan maka itu adalah kezoliman yang merusak. Dan apa perbedaannya bagi teman-teman jomblo di sana yang mendengarkan kajian ini? Tentu bagi para ikhwan, para laki-laki dalam mempersiapkan pernikahan, maka harus disiapkan segala hal yang berhubungan dengan perannya nanti sebagai suami. Di antaranya adalah sebagai pembimbing dari agamanya, sebagai kepala keluarga, disiapkan kepemimpinannya, disiapkan juga maisyahnya atau sumber penghidupannya, disiapkan juga segala hal yang nanti harus dilakukan seorang suami untuk menikah. Sedangkan untuk perempuan, maka kewajiban perempuan, kalau kita ingat dari perkataan Umar bin Khattab terkait mengapa ia sangat baik dan tahan dimarahi istrinya, maka Umar berkata, wa innaha tabbakha li ta'ami wa khabbasah li khubzi wa ghasanah li saubi wa radha'ah li waladi. Bahwa Umar berkata bahwa istrinya itu yang telah menyiapkan menyiapkan makanannya, telah mengadoni rotinya, telah mencuci pakaiannya, dan telah menyusui anak-anaknya. Maka ini salah satu tugas perempuan yang secara tersirat disebutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Di antaranya adalah perempuan harus bisa memasak dan mengadon makanan sesuai dengan perkataan tadi ya, wa innaha tabakha li ta'ami wa ghasanah li saubi wa innaha tabakha li ta'ami ya. Kemudian juga harus bisa untuk membersihkan pakaian maupun rumah maupun tempat tinggalnya. Maka perempuan harus terbiasa dengan alat-alat kebersihan. Kemudian yang terakhir adalah waradha'ah liwaladi, dan menyusui anaknya. Itu juga yang harus disiapkan perempuan, yaitu suatu mental yang sabar, yang terima terhadap kehadiran rewelnya, ribetnya dari seorang anak. Itu tadi salah satu tugas perempuan dalam rumah tangga. Itu harus disiapkan. Tidak bisa kita hanya menyiapkan hal-hal yang kita sukai, kita juga harus menyiapkan hal-hal yang kiranya kita tidak sukai, karena bagaimanapun itu adalah satu kewajiban dalam rumah tangganya. Maka nanti dalam bulan Ramadan yang masih dihantui wabah corona, atas izin Allah Subhanahu wa taala, setiap kita bisa mulai mempersiapkan diri ke arah sana, memantaskan dirinya sedemikian agar selesai wabah corona, yaitu diprediksi corona akan berakhir sekitar 3 bulan lagi. Maka di saat wabah corona selesai, sudah banyak ilmu dan keahlian yang dipelajari di bulan Ramadan. Demikian dari part 4. Insyaallah kita lanjut ke part 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke part 5 dari materi kesempatan kali ini. Insyaallah saya akan sedikit menyinggung terkait laki-laki dan perempuan. Kenapa di antara mereka ada yang sampai hari ini ingin menikah tapi
sulit untuk menikah. Saya di program Tukar CV Ta'aruf banyak menemukan bahwa banyak sekali orang-orang yang ingin menikah namun mereka terjebak sehingga belum bisa menikah. Kalau laki-laki biasanya permasalahannya adalah urusan nafkah, sehingga di saat mereka ingin menikah, ketidakmampuan mereka dalam mencari nafkah menjadi batu penghalang yang besar bagi seseorang untuk menikah. Namun untuk urusan perempuan ternyata faktornya ada banyak sekali. Kenapa mereka belum bisa menikah? Ada yang memang mereka tidak ingin menikah padahal usianya sudah sedemikian harusnya sudah menikah. Tapi ada juga yang perempuan-perempuan itu ingin menikah tapi tak kunjung ada yang berjodoh dengan perempuan tersebut. Faktor pertama diantaranya adalah faktor usia. Berbeda dengan laki-laki, perempuan itu jika sudah berusia sebutlah 24 tahun ke atas, 25, 26, maka daya tariknya bagi laki-laki menjadi jatuh. Karena memang perempuan, kalau kita lihat di masa Rasulullah SAW, bahkan Fatimah itu menikah dengan Ali bin Abi Thalib di usia 15,5 tahun. Aisyah satu rumah dengan Rasulullah SAW di usia 9 tahun. Dan banyak sekali istri-istri Nabi, misalkan kalau tidak salah itu Hafsah binti Umar bin Khattab usia 18 tahun menikah dengan Rasulullah dengan status telah 2 kali menjadi janda, dalam arti bahwa kalau 18 tahun saja sudah pernah menikah dengan Rasulullah, ada pernikahan dia yang ketiga kalinya, maka kita bisa bayangkan bahwa dia menikah jauh lebih muda daripada 18 tahun. Hari ini pendidikan yang sedemikian panjang, boros pendidikan, tidak sesuai dengan syariat Islam, memperpanjang pendidikan khususnya sekolah menengah, sehingga usia perempuan itu tidak bisa menikah di usia yang seharusnya. Andaikan kembali kepada syariat Islam, maka kurikulumnya yaitu kutab dan madrasah. Kutab itu sekolah dasar, madrasah itu sekolah keahlian. Maka usia belasan tahun sudah selesai pendidikan tersebut. Sekolah dasar cukup 6 tahun, sekolah keahlian atau kuliah langsung dari sekolah dasar. Maka pernikahan di usia yang tepat bisa dilakukan di saat tersebut. Hari ini perempuan yang menganggap 24 tahun adalah usia yang tepat untuk menikah, maka dia salah, karena saat 24 tahun ia merasa siap menikah, mencari jodoh tidak semudah itu. Kemudian faktor berikutnya diantaranya adalah faktor pendidikan. Banyak laki-laki itu minder jika menikah dengan perempuan yang punya pendidikan yang tinggi. Anggaplah laki-laki itu, umumnya laki-laki lulusan pendidikan sekolah menengah, baik kejuruan maupun sekolah menengah atas, atau banyak juga yang lulusan S1 sarjana. Tapi sedikit sekali laki-laki yang lulusan S2. Jika perempuan mengejar S2, maka dipastikan akan sulit sekali mencari laki-laki yang di atas stratanya, strata S2, baik itu setara sesama S2 atau S3. Ini menjadi menjadi hambatan yang sangat besar bagi perempuan mencari jodohnya, karena banyak laki-laki sudah minder sebelum bertemu dengannya. Kemudian di antara penyebab perempuan itu sulit menikah juga adalah karena ia
menentukan kriteria yang sulit. Dia ingin menikah dengan laki-laki seperti sahabat Nabi, padahal ya laki-laki juga punya banyak kekurangan. Perempuan jelas ada kekurangan, laki-laki juga jelas ada kekurangan, karena dua-duanya sama-sama manusia. Tidak bisa kita mematok standar kriteria yang keduanya harus sama-sama tinggi, karena itu tidak akan pernah terjadi. Kita harus berkaca pada diri sendiri, sejauh apa kualitas diri kita tersebut untuk mencari pasangan mana yang kira-kira sudah cukup setara untuk menikah dengan diri kita. Kemudian di antara faktor yang berikutnya, seseorang itu sulit menikah karena terjebak dengan istilah pacaran, sehingga dia bertahun-tahun dikunci statusnya sebagai pacaran, menutup diri membuat orang-orang yang kiranya layak untuk menikahi dia, khususnya dalam kasus ini adalah perempuan. Banyak laki-laki baik di luar sana yang ingin menikahi seorang perempuan, sudah terpental, tertutup oleh status pacaran yang tidak jelas apakah ujung dari pacaran tersebut adalah menikah atau tidak. Kemudian ada faktor yang lain, kenapa perempuan sulit menikah, itu diantaranya karena misalkan dia punya kekurangan, status kekurangan, baik itu dari keluarga yang bermasalah atau dia memiliki penyakit, perempuan yang misalkan janda atau punya terkenal pergaulan yang dahulunya tidak baik, itu juga jadi satu masalah. Makanya perempuan harus pandai-pandai menjaga dirinya. Kalaupun dari keluarga yang kurang baik, maka harus bisa melepaskan diri dari kiranya pengaruh-pengaruh ketidakbaikan yang ada dalam keluarga sebelumnya. Kemudian di antara alasan perempuan itu sulit menikah adalah sempitnya pergaulan atau komunitas organisasi dakwah yang ia ikuti, sehingga sulit juga mencari jodoh karena dia tidak menunjukkan dirinya ada di luar sana. Kalau generasi sahabat, biasanya orang tuanya, ayahnya yang mencari-cari kira-kira anak perempuannya bisa dinikahkan dengan siapa. Didatangi orang-orang yang potensial. Hari ini sudah sedikit orang tua yang mempromosikan anak perempuannya keluar mencari laki-laki terbaik untuk dinikahi. Seperti misalkan tadi ya kasus Umar bin Khattab dengan Hafsah, saat Hafsah menjadi janda, maka Umar yang mencari-cari kira-kira laki-laki mana. Di ujungnya bernikahlah dengan Rasulullah SAW. Ya tentu saja yang kita harus hindari juga diantaranya adalah azab Allah SWT, baik dari dosa apapun, karena dosa apapun mempersulit kita mendapatkan rezeki termasuk pernikahan. Itu dari part 5. Insyaallah kita lanjut ke part 6. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita masuk ke part 6. Insyaallah juga akan ditutup kajian ini dalam part ini. Alhamdulillah kita sudah sedikit membahas berbagai hal yang bisa dipersiapkan oleh para al-ayama di bulan Ramadan, atau para orang-orang yang belum menikah, baik itu jomblo maupun duda atau janda, untuk persiapkan dirinya untuk menempuh pernikahan. Tentu pada hakikatnya adalah mempersiapkan diri supaya layak di hadapan Allah SWT, maupun juga layak dinikahi di hadapan sama manusia. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari materi yang disampaikan tadi ada sedikit gambaran kenapa kita harus mempersiapkan diri dan apa saja yang harus dilakukan. Alhamdulillah bahwa
saya memiliki program sekolah pranikah online yang kelima bulan Ramadan nanti. Insya Allah akan ada informasinya, yang mana program tersebut program yang sudah materinya sudah matang, sudah siap, dan setelah materi 1 bulan terkait ilmu pernikahan, baik dari permasalahan umum, baik dari hal-hal yang dianggap tabu dibicarakan, baik hukum-hukum syariat, fikih-fikih dalam pernikahan. Juga setelah itu bulan Syawal akan ada sesi tukar CV ta'aruf. Alhamdulillah sebagian dari peserta menemukan jodohnya dalam program kami tersebut. Alhamdulillah. Sponsor saya, Latahzan Jewelry, juga telah mempersiapkan, barangkali ada yang ingin membeli cincinnya, silahkan kepada teman-teman untuk ceknya di Instagram Latahzan Jewelry. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari Ramadan ini, selain kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga lebih mendalami Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Jadi kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah, juga dengan kita lihat apa saja yang Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Quran. Dan di antara perintah dalam Al-Quran adalah kita untuk mempersiapkan diri terhadap keluarga, terhadap pernikahan. Mudah-mudahan kita bisa meniru dari pernikahannya Rasulullah dengan Aisyah binti Abu Bakar, yang mana Aisyah menceritakan bahwa dirinya menikah di bulan Syawal. Mudah-mudahan teman-teman selesai Ramadan nanti ada yang bisa menikah di bulan Syawal ini. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Insya Allah, kalau teman-teman mau ikut ke program sekolah pranikah online yang kelima, bisa langsung hubungi adminnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi, semoga Allah ampuni saya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.